Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah berikutnya dalam dasar komplementer, yaitu terkait dengan langkah-langkah hipnoterapi. Nah, untuk mempermudah kita belajar mengenai langkah-langkah ini, di sini saya ingin membagikan dengan kita singkat ya agar lebih mudah, yaitu PRIT-KIT atau PRITKIT. Jadi apa sih sebenarnya PRIT-KIT itu? Yang pertama adalah P yang pertama atau P ya, yang mana di sini adalah preparasi dan preinduksi yang terdiri di dalamnya adalah tentang tes sugestibilitas dan ada persiapan-persiapan yang lain. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah relaksasi dan juga induksi di sini, yang mana kita bisa prosesnya nanti dipenuhi, ada deep level test atau pengujian kedalaman, dan kita kaitkan dengan cue and keyword nanti anchoring. Terus yang ketiga adalah isolasi. Nah, di sini juga sama, nanti kaitannya deepening, deep level test, atau pengujian kedalaman dan keyword yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah tes yang merupakan sejauh mana apa yang kita masukkan atau dari proses relaksasi, isolasi tadi sampai ke tes yang akan kita tes apakah nantinya itu sudah masuk dalam gelombang otak sesuai dengan harapan kita atau kondisi klien itu sugesti. Kemudian yang terakhir adalah K yang berupa konsolidasi. Dan I-nya adalah implantasi, waktunya kita memasukkan afirmasi, waktunya kita terapinya di sini. Dan yang T adalah terminasi. Dan nanti di terminasi itu ada apa saja sih yang ada di terminasi. Yuk kita lanjutkan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah preparasi atau preinduksi yang merupakan suatu tahap persiapan awal dan di dalamnya juga ada tes sugestibilitas. Nah, apa sih yang kita siapkan dalam tahap pertama? Kita perlu tahu bahwa dalam preparasi ini atau persiapan dan juga tes sugestibilitas, tujuannya adalah kita membangun relasi atau repo. Yang mana kalau kita akan memberikan terapi, tentu saja kita harus pastikan pasien itu dan kita sebagai atau klien dengan kita sebagai terapis itu terjalin suatu hubungan yang baik. Ya, jadi klien tahu apa yang akan kita lakukan, klien tahu goals-nya, kemudian sehingga menyepakati adanya kegiatan ini dan harapannya nanti bisa lancar. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan dalam tahap preparasi preinduksi ini? Yang pertama adalah persiapan klien, persiapan terapis, dan juga adalah persiapan tempat. Untuk persiapan klien, apa saja yang harus kita atau perlu kita siapkan? Yang pertama, kita perlu melakukan apersepsi atau penyamaan persepsi mengenai apa itu hipnosis. Jangan sampai pasien pikirannya hipnosis itu negatif atau yang lain sehingga akan menolak gitu. Nah, kita juga perlu apakah klien itu memiliki indikasi untuk dilakukan hipnosis ini. Kemudian memotivasi klien agar kita itu seenergi dan bisa membangun hubungan baik dengan kliennya. Nah, kemudian kita menyepakati atau melakukan konfirmasi terhadap keyword-nya. Misalkan nanti saat Anda ditepuk, Anda merasakan seperti apa dan lain-lain. Jadi di sini ada keyword yang harus disepakati. Kalau ternyata kaitannya dengan kehamilan, ya kita keywordnya adalah mengelus perutnya. Kalau persalinan bisa mengelus payudaranya dan berbagai macam. Itu tergantung nanti kesepakatan antara terapis dengan klien. Nah, jangan lupa karena ini merupakan suatu tindakan terapi, kita perlu berikan inform consent dan inform choice-nya. Kita berikan pilihan-pilihan, ya, baik afirmasi maupun teknisnya. Kemudian kita pastikan inform consent.
Selanjutnya di sini adalah tes sugestibilitas, atau dalam persiapan klien ini kita perlu melihat, mengetes akan kemampuan mencapai alfa dari tiap klien kita. Karena klien kita itu akan berbeda-beda. Ada yang mudah sekali untuk mencapai alfa dan theta sesuai harapan kita, tapi ada juga klien yang agak atau butuh waktu untuk itu. Ya. Yang kedua adalah persiapan dari terapis untuk, di sini penting sekali persiapan dari kita untuk melihat sebenarnya learning channel pasien atau klien kita itu ada di mana. Kita perlu tahu tiap orang itu memiliki learning channel atau tahap eh, atau tipenya berbeda-beda ya. Ada orang yang tipe visual, yang mana kalau tipe visual ini dia lebih ke penglihatan. Sehingga kalau seseorang tipe visual ini perlu sekali eh, apa ya dalam menyusun skrip nanti. Jadi kalau tipe visual, visualnya tinggi terutama melihat klien kita. Jadi nanti pada saat kita menyusun skrip atau menyampaikan pada saat terapi itu ya jangan mendengar gitu ya, tapi melihat karena dia tipenya visual ya, kecuali jadi ini ada tesnya nanti. Terus kemudian ada tipe auditori. Auditori itu kan pendengaran ya, auditori. Jadi dia itu lebih ke mendengar yang kuat tipenya. Sehingga tipe orang seperti ini kita lebih sering nantinya dengarkan kayak gitu, lebih lebih mengena daripada melihat gitu. Terus selanjutnya kinestetik. Kinestetik ini kaitannya dengan gerakan, sentuhan. Sehingga gerakan, rasakan angin berhembus pada kulit Anda, menerpa kulit Anda, menerpa angin Anda rasakan, menerpa pada rambut Anda, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus ada juga ini yang mempengaruhi juga, itu olfaktori yang merupakan penciuman. Jadi dia membau sesuatu. Terus kemudian gulfaktori itu pengecapan. Itu adalah yang dimaksud dengan learning channel. Selanjutnya, setelah persiapan dari terapis, kita perlu mempersiapkan tempat. Ya, ya memang sih tempat bukan utama, tetapi tempat ini sebagai mediator atau sebagai alat agar proses ini berjalan dengan lancar. Tempat yang seperti apa yang diperlukan? Nah, ini tempatnya itu harapannya yang tenang, redup, dan sejuk. Terus kemudian siapkan musik dan aromaterapi juga. Itu akan mempercepat atau menambah ya dari proses hipnoterapi ini atau hipnosis. Kemudian di sini terkait dengan sugesti yang efektif. Jadi bagaimana sih dikatakan atau sugesti itu bisa efektif? Nah, kita perlu persiapan. Yang mana yang pertama itu kita perlu untuk memformulasikan atau menyusun sebuah sugesti. Jadi kalau bisa ini sudah direncanakan ya, dan ini harapannya itu disusun untuk sugesti itu melalui skrip misalkan. Terus yang kedua adalah menentukan sugestinya yang sesuai dengan goal atau kebutuhan klien. Nah, makanya ini penting sekali dalam tahap prainduksi ini untuk mengetahui apa sih yang menjadi masalah, apa sih yang menjadi goal setting atau tujuan dari klien, sehingga ini sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, kemudian kita menentukan cara menyampaikannya kepada klien, bisa berdasarkan learning channel tadi, dan berbagai macam. Sehingga pada tahap ini tekniknya itu akan benar-benar dipahami oleh klien kita. Makanya tadi penting untuk semua persiapan, baik dari persiapan klien, persiapan kita dari sisi terapis, dan juga persiapan dari sisi tempat. Nah, ternyata di dalam preinduksi ini kan kita perlu menyiapkan sugesti nih, ya. Sehingga kita juga harus paham apa yang menjadi syarat sugesti itu bisa efektif. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan spesifik. Kemudian, ingat bahwa otak kita
kita itu tidak bisa menerima kalimat negatif, sehingga kita perlu melakukan atau menyusun kalimat-kalimat itu sebagai kalimat positif, karena itu yang akan memprogram ya dari otak kita. Nah, sugestikan itu dengan kalimat yang positif. Terus, gunakan emosi memang, dan kita perlu, apalagi kalau tahap awal, perlu dengan merancang kalimat-kalimat sugesti. Dan ini salah satu kunci keyword ya, atau kuncinya bagi terapis adalah berkesan, meyakinkan, dan kita perlu percaya diri untuk melakukannya. Memang sih semuanya perlu belajar. Dan pastikan nanti nadanya rendah, monoton, dan tanpa dialek yang asing bagi kalian. Karena apa? Ini juga harus disesuaikan di dialeknya ya. Jadi kadangkala kayak di Jawa itu kan ada dialek yang berbagai macam, mungkin di luar Jawa juga ada. Nah, itu harus disesuaikan. Gitu. Terus kemudian artinya tunggal, jangan ambigu, sehingga tidak meragukan dan klien itu tidak akan salah tafsir. Makanya ini kalau bisa disusun dulu sugestinya. Terus gunakan kalimat yang sederhana, terus kalimat yang sekarang atau present tense. Jadi mulai sekarang dan seterusnya dan lain-lain. Itu adalah syarat dari sugesti yang efektif. Selanjutnya, contoh tes sugestibilitas. Nah, kita selalu melakukan dalam preinduksi ini adalah tes sugestibilitas. Ada berbagai macam. Karena untuk melihat apakah klien kita itu mudah atau perlu waktu untuk masuk ke dalam gelombang otak yang kita harapkan, atau kondisi sugestif yaitu di alfa dan beta seperti perkuliahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi contohnya di sini ada tes lemon, tes dengan pendulum atau bandul, tes buku dan balon, tes mata terpejam, tes tangan menggenggam, tes berat badan berayun, dan masih banyak tes-tes yang biasa digunakan. Terus kemudian pre-kit tadi adalah preparasi dan induksi, ya, preinduksi atau perencanaan atau persiapan. Sekarang yang kedua, mulai induksi atau relaksasi. Yaitu apa? Menghantarkan klien kita itu untuk masuk ke dalam kondisi otak yang kita inginkan, gelombangnya yang kita inginkan. Yaitu apa? Alfa ataupun beta. Nah, di sini apa sih yang perlu kita pahami tentang induksi itu? Nah, induksi ini tujuannya adalah mengisolasi klien kita dari banyaknya rangsangan atau stimulus yang ada di luar lingkungannya, sekitarnya gitu ya. Dan ini ada baiknya kita itu paham learning channel. Jadi learning channel dari klien itu seperti apa? Tadi ada berbagai macam ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Itu kita perlu lihat di mana learning channel klien kita. Kemudian nanti ada teknik cara induksi, beberapa induksi terutama yang sederhana yang perlu dikuasai oleh terapis. Apa saja sih? Yang pertama, ini yang sederhana itu ada progressive relaxation atau imajinasi terarah, yang mana di sini merupakan suatu relaksasi yang progresif sederhana, jadi turun, rileks, berhitung, dan lain-lain. Juga atau bisa relaksasi yang progresif, di sini kita mengajak dia untuk ke tempat, suatu tempat, membayangkan tempat kesukaan misalkan, gitu. Atau ke relaksasi yang progresif aktif di sini ya. Nah, ini adalah tipe-tipe relaksasi progresif relaksasi atau pelan-pelan ya, tapi apa ya, pelan-pelan tapi progresif gitu ya, masuk ke pikiran bawah sadar untuk relax. Jadi bukan shock induksi yang biasanya sering dilakukan. Shock induksi itu kayak dikagetkan. Nah, karena kita terapis akan kita gunakan untuk terapi kan juga akan lebih baik lah kita menggunakan relaksasi itu yang progresif, tidak yang shock gitu.
Selanjutnya ada induksi klasik atau sederhana. Contohnya dibuat induksi mata terpejam dan terbuka. Terus nanti akhirnya rileks. Induksi dengan menjatuhkan lengan yang kemudian rileks. Atau dengan induksi dengan fokus pada visual atau fiksasi mata. Misalkan fokus pada salah satu titik dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah dua contoh jenis bagaimana kita melakukan induksi ya. Nah, semua jenis relaksasi progresif yang pertama tadi, apapun itu, atau meditasi yang terpadu, yang membawa hasil efektif akan menghasilkan ini keadaan yang trans. Jadi, kalau misalkan kita progresif, terpandu, terus akhirnya kondisi rileks, ini akan lebih cepat untuk berhasil dalam kondisi trans. Nah, yang ketiga dari PRIT tadi, PRI, I-nya itu adalah isolasi. Nah, isolasi itu bagaimana cara kita melindungi klien dari pengaruh luar yang dapat mengganggu hipnosis. Jadi istilahnya ini contohnya tiba-tiba ruangan rame sehingga klien belum masuk nih kondisi trans ya atau hipnotik. Tapi tiba-tiba kok ruangan rame, ada anak-anak yang lewat atau apa. Nah, kita perlu isolasi. Caranya gimana? Baik, tetap contohnya ya. Baik, tetap konsentrasi pada suara saya dan biarkan suara-suara lain seperti suara motor itu menambah Anda rileks lebih dalam. Tetap konsentrasi pada suara saya dan suara musik di sini dan biarkan suara-suara lain tetap menghantarkan Anda untuk rileks lebih dalam bahkan membuat Anda semakin rileks. Jadi itu adalah isolasi. Selanjutnya yang keempat adalah tes dan deepening. Ya, PRIT gitu kan, PRIT. T. Ini urutan yang keempat. Nah, yang mana kita perlu nih di sini membuat klien itu semakin sugestible. Jadi ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dari menerima sugesti. Jadi kita bisa tes ya, dia masuk kemana. Ini merupakan, nah tadi di awal sudah saya jelaskan salah satunya adalah trans level test. Jadi kita bisa menjatuhkan lengannya, terus bagaimana kita cek bola matanya, terus kemudian banyak hal ya yang kita bisa cek. Nah, dalam tahap ini perlu kalau dia memang sudah dalam kondisi trans, kita perlu mulai menerapkan Q&A keyword seperti yang sudah di depan tadi sudah kita rencanakan ya pada saat preinduksi. Apa sih Q itu? Apa sih keyword itu? Dan kita juga melakukan selling, jangan sampai kita memberikan Q&A keyword itu orang lain akan memanfaatkan. Jadi kita selling bahwa saat Anda memegang perut Anda kayak gitu. Jadi dia yang memegang, dilakukan oleh dia atau klien atau terapis. Jangan sampai nanti kalau ada orang lain memegang perut dia langsung relax dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini ada Q&A keyword yang harus kita sepakati yang kemudian kita terapkan di kondisi di sini. Nah, selanjutnya ini konsolidasi memang hampir sama dengan trans level test atau tes tadi. Dan di sini kita akan memastikan ulang apakah klien itu sudah masuk ke dalam kondisi relaksasi atau belum. Nah, selanjutnya di sini yang keenam, kalau sudah masuk ke posisi trans ya, makanya tadi dites trans level test, dikonsolidasi lagi, dilihat lagi. Nah, kalau sudah masuk ke situ, waktunya kita terapi dengan implantasi. Itu adalah pre-kit. Ada I yang kedua ya. Nah, di sini kita harus memberikan terapi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Mulai membaca tuh skripnya yang memasukkan apa yang menjadi tujuan. Dan yang terakhir itu adalah terminasi. Dan di dalam terminasi ini, kalau bisa atau upayakan harus diberikan sugesti post hipnotik. Jadi sugesti yang mana setelah Anda bangun, mulai saat ini dan seterusnya, dan setelah Anda bangun,
Anda merasakan apa tadi hipnosisnya. Itu kita tekankan lagi pada saat terminasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam terminasi ini itu yang pertama, beritahu ke klien bahwa kita akan mengakhiri sesi relaksasi atau terapis kita. Kemudian ulang lagi key and keyword-nya, ya. Nah, supaya nanti kalau kita berikan Q and keyword ini di pertemuan selanjutnya, itu dia juga akan lebih mudah, misalkan dalam kondisi rileks saat memegang perut. Nah, nanti pada saat pertemuan selanjutnya, kalau key and keyword ini sudah masuk, saat kita instruksikan pasien memegang perut, maka dia akan masuk ke dalam kondisi trans atau sugestif. Terus ingat untuk melakukan selling ya, untuk melindungi Q and keyword kita agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kemudian netralkan sugesti dan bangunkan. Sehingga di sini bangunkan klien dengan hitungan, dengan teknik awakening lainnya atau teknik membangunkan lainnya. Jadi baik, mulai saya bangunkan, bisa dengan hitungan atau apapun, yang penting jangan mengagetkan ya, langsung bangun gitu, jangan. Karena kondisi trans atau relax apabila terlalu cepat membangunkan, itu juga nanti bisa pusing gitu. Nah, di sini kita bisa balik netralkan kondisi. Maksudnya yang tadi kan hanya suruh mendengar suara kita dan suara lain. Nah, otomatis nanti silahkan Anda dengarkan suara-suara lain selain suara saya dengan suara musik bersama Anda. Nah, ini kita berikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan langkah-langkah dalam praktek kita. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita nanti akan prakteknya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.